Oke, baik. Mungkin bisa kita langsung mulai saja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian ya. Hari ini kita akan studi jam bareng nih mengenai web development ya. Oke. Nah, sebelum kita ke materi, di sini aku mau ingetin nih, nanti jangan lupa absen dulu ya. Nanti ada link absen. Silakan absen dulu baru kita mulai. Siapa? Oke. Oke, mungkin di sini ada yang sudah pernah membuat website sendiri. Mungkin bisa Belum chat pernah. atau on. Oke, belum pernah. Oke, kalau belum pernah, kita akan belajar bareng-bareng di sini bagaimana sih cara membuat website itu. Nah, pada hari ini, studi jam kali ini, kita akan membahas materi dasar ya dari sebuah web development itu. Oke, bentar. Kak share dulu ini materinya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, kali ini kita akan studi jam web. Tema hari ini bertemakan Introducing Web Development and Creating the World on Your Web. Nah, jadi di sini Kakak akan menjelaskan bagaimana sih dari cara memproses pembuatan sebuah website itu, terus langkah-langkahnya itu seperti apa. Mungkin di sini akan Kakak jelaskan juga tentang fundamental dari web development itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini Kakak mau bahas dulu what is web, apa itu web. Seperti yang tertera di sini, website adalah kumpulan halaman yang berisikan sebuah informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun itu, dan dimanapun melalui internet. Nah, dari sebuah pembuatan web itu tidak lepas dari beberapa faktor ataupun inti yang ada dari setiap proses pembuatan website itu. Nah, di sini beberapa di antaranya yaitu ada internet, www, dan HTTP. Mungkin Kakak jelaskan sedikit ya, kenapa ini saling berhubungan. Nah, di sini internet itu atau Internet Connected Network ialah sebuah jaringan ya yang saling terhubung. Nah, yang dimana ini dalam pembuatan sebuah website itu kan kalau untuk mengakses sebuah website baik di sebuah browser itu sangat memerlukan internet. Nah, kemudian ada www World Wide Web atau juga sebuah ini atau biasa yang kita lihat apa namanya itu pada alamat untuk mengakses sebuah web ada www. Ini sebuah URL ataupun untuk kita mengakses sebuah web itu. Nah, kemudian ada HTTP. HTTP di sini adalah Hypertext Transfer Protocol yang dimana ini berfungsi untuk sebagai sarana transfer file atau data dan seluruh proses pembuatan yang ada pada website itu sehingga data-data yang ada pada website itu dapat ditampilkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu web development. What is web development? Secara sederhana ya, web development itu mencakup perancangan pada web, pengembangan dan pemeliharaan situs pada web. Nah, seorang yang mengembangkan situs web itu disebut web developer ataupun programmernya.
Nah, mereka di sini bertugas untuk memastikan bahwa web itu berfungsi dengan baik dan juga memberikan pengalaman yang baik pada sisi user. Oke. Nah, di sini kita akan bahas dari fundamental dari sebuah website. Di sini ada 3 yang penting ya pada fundamental pada sebuah website. Nah, yang diantaranya ini, nah, ada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, mungkin di sini ada yang udah tahu nih atau kenal nih dengan 3 diantara ini, mungkin bisa on mic ataupun chat nih. Apa sih HTML itu mungkin? Ada yang tahu? Oke, kita langsung lanjut ya. Oh, sering dengar, tapi nggak tahu. Oke. Kan kakak jelasin ya apa nih. Nah, tapi sebelum kita ke penjelasan HTML, CSS, dan JavaScript tadi, nah di sini kakak mempunyai analogi dari HTML, CSS, dan JavaScript. Kenapa sih ini menjadi 3 komponen penting dari sebuah pembuatan suatu website itu? Nah, kalau di sini bisa dilihat ya, HTML itu ibaratkan sebuah tubuh ataupun yang masih kerangka-kerangka itu, kemudian CSS sebagai pewarna ataupun menjadi pakaian yang dimana CSS ini berfungsi untuk sebagai memperindah dari sebuah kerangka ataupun tubuh tadi. Jadi lebih bagus. Nah, sedangkan JavaScript di sini sebagai otak dan saraf-saraf sebagai penggerak dari tubuh manusia ini. Seperti itu. Nah, di sini kakak mau tanya nih, HTML itu bahasa pemrograman atau bukan nih? Di sini masih Bukan. bukan. Ada yang lain? Bukan. Kenapa? Ada yang tahu alasannya mungkin bisa dijawab? Yuk, ada yang tahu kenapa? Nggak tahu? Mungkin yang lain ada? HTML itu markup language. Oke, HTML bahasa markup. Oke, siap, siap, siap. Oke, ada yang lain mungkin? Oke, nih, kakak jelasin ya. Nah, di sini sudah tertera dengan jelas, HTML itu bukan bahasa pemrograman. Nah, di sini kakak jelasin dulu apa itu HTML ya. Jadi HTML itu atau Hypertext Markup Language ialah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman sebuah website. Nah, di sini sudah tertera dengan jelas HTML itu bukanlah bahasa pemrograman. Kenapa? Karena HTML dianggap sebagai bahasa pemrograman, tidak dianggap sebagai bahasa pemrograman karena tidak bisa memberikan fungsi yang dinamis. Yang dinamis itu yang seperti apa? Dinamis itu seperti logik atau logika dan matematika itu secara otomatis gitu. Nah, sedangkan ini HTML ini sendiri itu bersifatkan statis. Oke, kita lanjut nih. Nah, di sini ada roadmap dari HTML ya. Mungkin kalau yang mau belajar nih, di sini mungkin saya jelaskan. Di sini ada per poinnya ya. Ada basic HTML, semantic element, form validation, SVG dan canvas, information architecture, accessibility, and SEO. Mungkin di antara kalian sini ada yang kurang paham ya, atau kan ada yang mau baru belajar kan. Nah, mungkin di sini kakak sharing ya dari apa roadmap ini biar kita lebih tahu lagi nih apa aja sih di situ. Oke.
Nah, jadi di sini kakak punya cheat sheet dari HTML5. Jadi cheat sheet ini sebuah kayak lembar ya, dari sebuah tag-tag yang ada pada HTML itu. Nah, mungkin bisa lihat di sini ada basic HTML atau strukturnya yang terdiri dari HTML, head, body. Nih, mungkin kakak jelasin dulu nih masalah struktur dari HTML karena ini sangat important, penting sekali. Nah, head itu ibaratkan sebuah kepala dari website itu, terus title itu judul dari sebuah web. Nah, sedangkan kalau body itu adalah isi dari atau konten dari sebuah website itu. Jadi, kalau kita mau membuat sebuah web, eh, untuk membuat isi atau kontennya itu berada di bagian body. Oke. Nih, bisa dilihat ya dari struktur HTML. Ada head tadi, ada dokumen. Dokumen ini titelnya ya. Nah, di sini bisa dituliskan pada body. P itu adalah untuk membuat sebuah paragraf. Di sini bertuliskan hello dunia. Oke. Mungkin nanti kita akan praktekkan juga ya sedikit gitu. Oke. Nih, tema cheat sheet-nya nih. Mungkin kalau ada yang mau download silakan ini. Ada source-nya. Oke, kemudian kita di sini membahas ke CSS nih kan. Nah, CSS itu apa sih? CSS itu atau Cascading Style Sheet ialah bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dari format halaman website dengan mengatur jenis font, warna, tulisan, dan latar belakang halaman itu. Jadi kalian kalau misalkan membuat sebuah website itu, kalau menggunakan HTML saja itu rasanya tidak pas ya, tidak kurang bagus dan kurang cocok, kayak hampa aja. Ibaratkan tadi tuh ada di analogi dari HTML, CSS, JS tadi. Nah, di bagian tubuh tadi itu kan bisa dilihat, ibaratkan itu cuma hanya kerangka dan full tubuh tok yang ibaratkan tidak menarik sama sekali. Nah, dengan CSS ini kita bisa membuat website menjadi lebih berwarna dan lebih menarik lagi gitu. Nih, pada CSS ini ada jenis-jenisnya ya, yang dimana di sini ada inline, internal, dan eksternal. Nah, kalau untuk inline sendiri, di sini biasanya dia itu berada di bagian body. Mungkin kita membuat sebuah teks di sini H1 seperti itu. Mungkin untuk gambar ini apakah kelihatan nih? Kelihatan nggak nih? Kurang jelas, Kak. Kurang jelas ya. Oh, mungkin kita praktekin aja nih langsung. Bentar. Bentar ya.
Nih, udah kelihatan belum nih? Udah ya? Sudah gitu. Oke. Oke, nanti kakak kasih ya materinya. Tapi sudah kak jelasin ini semua. Oke, jadi di sini kakak menggunakan text editor yang bernamakan Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code ini mempunyai banyak ibaratkan fitur ya. Terus kenapa kakak memilih text editor ini? Karena juga apa namanya punyai banyak extension. Extension itu bisa membantu dalam kita untuk mengoding baik membuat website ataupun buat aplikasi lainnya. Nah, mungkin di sini kakak jelaskan sedikit mengenai extension yang kakak gunakan. Nih, kalau Beautify di sini untuk membantu codingan kita, terutama tuh HTML ya, itu untuk lebih berwarna dan lebih bagus nih, lebih rapi dia jadi waktu saat kita mengetikkan tag-tagnya itu. Terus juga ada CSS Pick nih, untuk memudahkan kalau membuat sintak CSS. Dan juga ini nih yang penting di sini ada live server. Live server ini berguna untuk ketika kita ingin merunningkan sebuah coding tadi, ataupun kita membuat web, nanti otomatis ke browser itu dia akan ketika kita mengubahnya akan otomatis berubah sendiri itu. Oke. Mungkin kita di sini buat ya baru mungkin kita buat. Nah, biasanya kalau untuk membuat mungkin kita dari HTML dulu ya sebelum masuk ke CSS tadi untuk mencontohkan. Nah, di sini kita buatnya ini kalau misalkan HTML itu extensionnya itu .html. Jadi mungkin kita tulis aja di sini test.html. Nah, ini. Nah, mungkin di sini ya ada cara. Nah, di sini kakak mau kasih tahu nih ada cara yang lebih efisien nih. Kalau mau membuat sebuah struktur dari sebuah HTML tadi, kan kita sebelumnya kan harus mengetikkan satu-satu seperti HTML, head, dan body tadi ya kan. Nah, tapi di sini kalau kita menggunakan Visual Studio Code, di sini dia otomatis kalau kita klik ini apa tanda seru seperti ini dan tab, dia maka langsung otomatis memformat sendiri dari struktur HTML itu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Oke. Nah, di sini kita tadi mau buat apa nih? Mungkin dari ini dulu ya. Untuk HTML dulu ya. Mungkin di sini titelnya kita buat dulu ubah jadi latihan gitu. Oh iya. Nih, mungkin kalian kalau mau sekalian ngikutin, kalau mau pakai Visual Studio Code juga, Kak punya ini nih. Bisa diakses di browser. Mungkin ada yang mau coba di sini, tulis aja VS Code. Bentar, ini nge-lag ya. Nah, vscode.dev. Nah, di vscode.dev ini dia hampir sama seperti tampilan yang desktop yang ini. Nah, mungkin kalian bisa coba langsung nih kalau mau coba nih. Fitur-fiturnya juga itu hampir sama ya. Mungkin cuma di beda penempatan di posisi saja yang sedikit berbeda. Nah, untuk extension juga di sini ada nih. Nih. Tuh. Mungkin kalian yang mau sekalian coba-coba boleh nih akses di vscode.dev. Linknya kasih ini.
Nah, kalau untuk Beautify ya. Beautify atau Prettier lebih bagus mana, Kak? Sebenarnya itu kalau menurut Kakak sih sama saja ya. Mungkin Beautify sih lebih enak karena kayak lebih indah aja sesuai kayak namanya Beautify. Oke, kita lanjut lagi ya. Nih, balik ke sini. Nah, mungkin kita di sini mau buat apa nih? Tulisan. Tulisan apa ya? Mungkin nah, di sini kan ada yang tahu nih. Tag kalau membuat tulisan yang besar itu apa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? H1. Oke, H1. Oke, kita coba nih H1. H1. Nah, nah, kalau di VS Code ini ya, kalau misalkan kita ketik tag H1 seperti ini, dia akan otomatis tutup tagnya itu langsung muncul. Kalau kita menggunakan apa ya, formatting tadi dari extension tadi nih. Auto rename tag. Nah, coba kalian download nih kalau mau coba. Jadi dia otomatis kalau untuk HTML, nah ini juga. Jadi otomatis dia akan tutup tagnya tuh menutup sendiri dan kalian nggak payah-payah tuh mau buat tutup tagnya juga. Jadi lebih cepat nih kalau mau ngodingnya. Ya mungkin di sini kita mau buat apa ya, tulisan selamat pagi gitu. Mau dicoba itu kalian boleh. Nah, for information untuk kalian. Nah, ya kakak mau tanya nih, tag H1 ini sebenarnya sampai H berapa nih mentoknya? Kalau untuk tulisan ini H1 ini dia lebih ke besar ya, tulisannya paling besar. Nih, kita lihat nih outputnya nih. Kita Ctrl Save dulu untuk menyimpan. Nih. Kalian bisa open with live server kalau misalnya mau running ya. Kalau misalnya udah install tadi extension yang live server ataupun open in default browser. Kalau belum ada extension open with live server ini. Nah, tapi kita coba dulu yang default deh. Nih, selamat pagi. Nah, kalau begini tandanya udah berhasil. Oke. H6. Oke. H5, yang mana nih? Yang bener nih. Coba kita tes. Tes ya. Apakah H7 juga ada? Ini kita copy aja nih. Nih. Enaknya pakai extension tadi tuh langsung auto format dianya. H6, ada yang H5. Mana nih yang benar? H5 atau H6? H6. Oke, kita tes nih. Kita isi ya. Pra ASD. Nih. Oke, kita apa nih? Mungkin kita refresh aja. Paling kecil. Nah, bener nih H6. Kalau H7 ada nggak? Ada nggak H7? Ada nggak ya? Coba nih. H7. Apakah ada? Ah, dia malah balik ke sini loh. Teks biasa. H7. H8 nih coba. Jadi dia mentoknya hanya sampai H6. Selebihnya dari situ dia menjadi teks biasa. Oke.
Jadi untuk H1 cuma sampai untuk tag H head ini cuma hanya untuk sampai H6. Jadi selebihnya kalau H7 sampai H seterusnya itu tidak bisa, dia malah jadi teks biasa. Oke, hapus aja nih. Oke. Pin H1 udah. Nah, tadi tuh kakak nyinggung soal paragraf nih. Ada yang tahu nggak buat paragraf itu tagnya apaan? P, P, oke, P. P. P itu artinya paragraf. Nih, mungkin Loren Ibsun nih kayak gini. Nah, mana nih? Nah, misalnya ingin ngisi konten tapi belum tahu yang ingin diisi itu apa, mungkin klik aja nih Loren Ipsum, jadi dia otomatis nih isi sendiri kayak gini. Nih, kita refresh nih. Nah, itu jadi paragraf nih. Ini. Oke. Di sini kakak mau ubah apa ya namanya? Nah, kita kasih. Tadi kan kita bahas soal CSS kan. CSS tadi mana nih? Bentar ya. Itu loading. Oke, wait. Nih, tadi kan kakak menyinggung di CSS tadi tuh ada yang namanya jenisnya inline, internal, sama eksternal. Nah, di sini apa sih bedanya? Mungkin kakak jelasin dulu ya, CSS nih. Nah, ini sekarang kita belajar juga ya. Nah, kalau untuk inline ini dia berada di dalam tag body tadi. Dia langsung dibuatnya di dalam situ tuh. Nih, misalkan kakak mau ngubah apa ya namanya? Fontnya kayak ngatur ukurannya mungkin. Nah, di sini kalau tag untuk membuat sebuah CSS tadi itu ada yang tahu apa pakai apa tag pembukanya kalau mau buat CSS, ada yang tahu? Style. Oke, benar sekali, style. Nih, kita buat style ya. Nah, kalau inline dia tuh berada di dalam file yang sama pada HTML tersebut. Nah, biasanya kalau untuk CSS inline dia buatnya di dalam body sih. Di title juga, di bagian head itu juga bisa. Nah, mungkin kakak mau ubah. Nah, di sini nih ada pilihan nih. Nah, enaknya kalau pakai VS Code-nya apalagi extension-nya. Nah, di sini ada pilihan dari CSS. Nih. Display, background, font. Nah, di sini punya fungsi masing-masing loh. Nah, mungkin kakak mau ubah color ya. Font size dulu deh. Dari ukuran ininya. Font ya. Nah, kalau untuk mengubah ukuran font, di situ kita pakai font size. Nih. Nih, kalau dia ada larger ini. Nah, kalau misalkan font size mau ngubahnya pakai ukuran angka bisa nggak? Bisa. Misalnya berapa nih? 40 px. Nih. Atau kita kecilin nih biar kelihatan nih bedanya. Satu kan paling besar di sini. Oke, jangan lupa kita save, kita buka lagi browser kita, refresh. Nah, dia berubah. Oke, hasil ya.
Nah, di sini, nah yang inilah yang disebut dengan inline CSS. Dia untuk mengasih styling pada HTML ini, untuk memanggil formatnya, dia dibuat di dalam satu file yang sama pada HTML. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau buat ini nih, ini kan inline. Kemudian di sini ada yang namanya internal nih. Internal itu yang kayak gimana sih internal? Bedanya dengan ini. Kalau ini inline kan. Nah, kalau internal di sini dianya biasanya sih di bagian head. Head seperti ini. Nih. Ntar kita praktekin nih. Biasanya dia di sini. Nah, untuk membuat sebuah untuk memakai sebuah CSS seperti biasa kita panggil tagnya itu style. Nih style. Jangan lupa ditutup. Nah, mungkin kita contoh nih, dia kan mau ngubah background dari seluruh body, berarti background dari yang ini nih. Kalau ini kan putih, mungkin kita ubah jadi biru kayak bisa. Body. Nah, ya kalau misalkan apa namanya tadi internal, nah dia harus dalam membuat sebuah teks CSS itu ada yang namanya kurung kurawal. Nah, dalam kurung kurawal inilah kita mengetikkan kodenya atau tagnya. Nah, sini mungkin mau ubah apa nih colornya nih. Ubah jadi apa nih? Blue violet. Warna ungu, warna janda. Nih, kalau pakai Ctrl save. Lihat berubah nggak? Nah, kok malah ini yang berubah? Ayo, ada yang tahu agak? Kenapa kok malah tulisannya yang berubah, bukan backgroundnya? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Kok malah tulisannya yang berubah, bukan backgroundnya? Ada yang tahu? Oke, kakak jelasin nih kenapa. Karena kalau untuk color, otomatis yang ada di dalam body ini terpanggil itu hanya tulisannya saja yang berubah warnanya. Tetapi kalau untuk background, ya seperti yang contoh ini, nih kalau mengubah backgroundnya kita harus gunakan background color. Nih, tuh. Nah, kita ubah nih, tambahin background color. Kan apa ya? Nih, nih, coral. Warna apa ini coral? Control save jangan lupa. Nih, dan berubah. Tapi nggak enak ya liatnya. Mungkin, nah untuk color kita putihkan kembali aja ya, biar enak. White. Nih. Nah, terang banget nih. Oke. Terus kita mau coba lagi nih mungkin. Apa ya? Oh ya, ada satu lagi kan, CSS tadi. Apa ya? Nih, eksternal CSS. Nah, kakak jelasin nih, kalau untuk eksternal dia itu terpisah. Nggak sama kayak dua ini tadi, inline dan internal. Nggak dalam satu file HTML. Nah, dia di sini mengelingkan, lingkat. Jadi menghubungkannya dengan cara mengelingkan dari file yang terpisah, tapi di satu folder yang sama. Nah, nih, kita contoh ini. Mungkin di sini ya, kita buat lagi namanya. Nih,
biasanya kan style, jangan lupa ekstensinya apa kalau css.css. Nih, ini nih. Oke. Nah, coba kita tes. Ini berubah nggak dianya, misal apa ya? Mungkin kakak, oh iya. Sebelumnya kalau misalnya tadi dia harus mengelingkan. Nah, otomatis kalau dia mau mengelingkan CSS ini di HTML itu kodenya seperti ini nih. Bentar. Yaitu link rel sama dengan style sheet. Nah, untuk type-nya yaitu text. Tapi ini tipenya ya. Nih. Tipenya apa? Text atau CSS. Nih. Nah, jangan lupa di sini kalau dia ini aja belum ngeling ya. Kalau perintah untuk mengelingkan file, di sini kita pakai href di sini di mana nih dia, berhubung dia di folder yang sama di dalam folder test ya. Jadi style sesuai namanya dipanggil style.css nih langsung muncul. Nah, tapi kalau misalkan dia enggak di satu folder yang sama dalam folder test ini, maka dia enggak akan dipanggil kayak gitu. Ingat ya. Jadi kalau misalkan kalian buat web untuk file-file ini, usahakan di satu folder yang sama, jangan sampai beda. Kalau dia beda nggak akan dipanggil. Oke, kita Ctrl save. Nih, kita membuat apa ya misal? Nih, paragraf ya. Paragraf nih kita ubah nih. Nah, kalau paragraf ada yang tahu apa dia? Nah, ini kakak jelasin ya. Kalau paragraf itu dia P biasa nih. Kita panggil ini. Nah, font size-nya mungkin. Nih, jadi 50 px. Terus mau ubah nih misal apa ya? Yang tahu kita buat colornya lagi deh, ubah deh. Apa ya? Aqua. Nah, kalau di sini kalau kalian mau ubah juga bisa nih pakai RGB. Ya. Oke, kalau save jangan lupa. Nah, terus kita lihat nih, berubah nggak dianya? Berubah. Oke. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Sebelum kita lanjut lagi. Nah, ya benar, kayak background color yang tadi. Oke. Oh, belum ya? Oke, kita lanjut lagi nih. Mungkin kita mau cobain lagi dari CSS. Nah, CSS ini juga ada ini loh, cheat style sheet-nya juga nih. Cheat sheet-nya juga nih. Nih. Kalau ada yang mau nanti kasih taruh nih linknya nih. Tinggal download aja PDF-nya. Jadi kalian lebih mudah kalau mau coba-coba. Kalau letak file CSS-nya beda folder sama HTML, gimana cara linkitnya, Kak?
gimana ya, dia gak bakal bisa intinya. Ini kan misalkan dia beda folder nih di ini, dia harus panggil foldernya dulu kayak gitu. Nih kalau misalkan ada yang mau download cheat sheet-nya nih, linknya udah kakak kirim. Oke, terus kita apa nih, contohin lagi nih, misalkan apa ya, dari cheat sheet ini deh. Nah, kalau background border ya, tabel juga ada. Ini coba kita pakai float. Float mungkin. Itu untuk linknya, tapi lupa strukturnya. Oke. Sudah yang pakai. Ya, kalau nggak salah ya, kalau untuk nge-link itu dia harus panggil full folder. Ya, full foldernya. Ini contoh misal kayak gini nih. Misalkan kan kakak buat apa ya di sini, sebuah folder lagi ya. Contoh aja. Ini folder lagi di sini. Jangan deh. Nah, di sini gimana ya? Nah, di sini mungkin. Oke, ntar. Nih, ini folder apa ya? S2 gitu. Lupa ya. Pokoknya dia kayak gini. Ntar. Nah, contoh aja dia tuh kalau manggilnya biasanya dia harus ada gini nih style. Nah, misalkan di tes 2 kan belum ada nih. Misalkan kita udah buat style CSS-nya nih di sini. Jadi tinggal panggil aja kayak gini style CSS. Ini kalau dia beda folder ya. Nih, folder tes 2 gitu. Ini kalau dia beda folder gitu, kalau dia manggil dari folder tes 2. Mungkin kita buat lagi nih di folder tes 2 nih style CSS juga kayak gini. Nih, contoh aja. Dia bisa manggil dari sini nih. Gitu. Itu kalau dia beda folder. Ini contohnya kayak gini untuk manggilnya. Oke, kita balik dulu nih. Oke, tadi mungkin kakak mau coba lagi apa ya untuk buat apa nih? Mana nih? Font 3D outline. Banyak nih, mungkin bisa kalian sambil coba-coba juga ini sekalian. Background image. Nih, mungkin kita pada HTML ini kita kalau mau masukkan ya, gambar, ada yang tahu perintahnya apa? Ada yang tahu nggak? IMG. Oke, benar. Nih, IMG. Nah, SRC. SRC artinya source. Source itu dia nge-link dari mana sih tempatnya tadi. Nah, gini. Nah, berhubung kakak belum ada gambarnya, mungkin mau kakak masukin dulu nih gambar ya di sini. Nih, kakak buka dulu, mana nih? File. Nih, mungkin mau nampilin gambar mana nih? Ini aja nih.
Ini bisa kalian langsung drag and drop aja. Nih, jangan lupa taruhnya di sini. Kita rename nih, biar nggak susah manggilnya. Gambar.jpg. Oke. Udah ya. Nah, kita panggil gambar tadi. Perintahnya di sini dengan ini img src, terus panggil gambarnya gambar.jpg gini. Nah, dia harus berada di satu folder yang sama kayak CSS tadi. Kalau misalnya dia beda, perintahnya kayak tadi. Terus kalau misalnya dia beda, terus kita salah linknya, dia nggak akan kepanggil. Nih, kita tampilin nih. Nih, besar banget nih. Nah, ada yang tahu kalau perintah mau ganti ukuran gambar itu apa coba? Ada yang tahu nggak? Width sama height. Oke. Nah, ini langsung kita styling CSS aja mungkin. Nah, kalau di sini dia bisa nggak kalau width-nya kayak gini kita buat width berapa, misal 140 px. Jangan deh, besaran 100 px mungkin, nanti kekecilan, cek aja. Terus height-nya jangan lupa 50 mungkin. Jangan 100 px juga. Ini kita buat 140 dah. Gimana ya tampilannya? Ini kecil nih kayak gini. Terus misalkan kakak mau apa ya, ubah posisi dari gambar ini, ada yang tahu nggak caranya gimana? Ada yang tahu? Lupa. Yang lain ada yang tahu? Hari ini kita pemanasan dulu aja ya, basic-basicnya, sebelum kita nanti mungkin di pertemuan berikutnya kakak mau buat ini nih, apa ya, landing page dulu deh, untuk biar mudah nih, biar enak nanti kakak praktekin. Tapi kali ini kita mengenal dulu basic-basicnya biar kalian nanti udah kebiasa. Oke. Nih, kita lihat cheat style tadi. Background position. Background. Nah, kalau background itu kak kasih tahu background itu backgroundnya. Karena ini bukan background ya. Object position. Coba kita coba. Nih, langsung di start CSS tadi. Dia yang bilang apa nih? Position kita panggil dulu tadi img. Gini. Nih. Nah, object position. Ini. Send. Coba, kita coba. Berubah nggak kayaknya? Oh, nggak berubah dong. Nggak berubah. Ayo, ada yang tahu? Left, right, top sama bottom kak. Oke, kita coba. Mana itu dia? Di cheat sheet ada nih. Mana ya? Mana nih tadi, ada deh. Coba kalian intip-intip ke sini nih, udah kasih linknya. Ini background, border. Nah, pakai ini dong. Ntar. Float. Ntar nih, ini hapus. Float. Right ya, right. Karena mau ngubah ke kanan, karena dia tadi di kiri. Gitu.
Coba, berubah nggak? Nih, berubah dong. Terus misalkan kakak, apa ya, mau ubahnya nggak sampai ke mentok gini, ada yang tahu nggak pakai apa? Ada yang tahu? Margin. Oke, kita coba margin. Bener nggak? Margin. Margin min right. Kan nih, kita ambil persen ya. Misalkan 10% deh. Kita hapus dulu yang tadi biar tahu bedanya. Masih enggak? Save, terus kita coba nih. Berubah dong. Min right. Coba kita lebih besarin lagi nih. Berubah. Kalau kita pakai X bisa nggak? Berubah. Coba kita pakai yang namanya apa ya? Padding. Berubah juga. Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ada margin dan padding. Kena ya? Oke, kita coba lagi mungkin pakai apa. Nih, kalau biar mudah dan tahu, ada kita cek nih gambaran margin dan padding di Google ya. Biar kalian tahu tuh margin itu kayak gimana, padding itu kayak gimana. Aduh, melek. Ya, margin and padding ML. Tes deh. Nih, kita cari image-nya ya, biar lebih enak nih setaunya. Nih. Nah ya. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak ya? Coba-coba. Nah, kalau margin itu sisi luar dari sini ya. Kita bisa F12 deh, setahu kakak di sini. Inspect. Nah ya. Margin. Margin itu sisi luar dari ini nih. Nah, kalau sini 8 nih. Sedangkan padding itu di dalam, ibaratkan gini kontainer lagi nih. Ini namanya padding nih. Margin itu sisi terluar dari layout dari kertas ini ya, ibaratkan. Sedangkan kalau padding ini di dalam ini nih. Ini yang disebut padding. Jadi misalkan kita nanti buat itu ada namanya kontainer ya. Kayak kita buat ini lagi apa space lagi di dalam itu. Nah, itu mirip kayak padding nih. Padding itu di sini nih. Isi dalam sesudah ini. Sedangkan margin itu sisi terluarnya. Tuh. Terus mungkin tadi ya float minerai. Oh, ntar. Kita pakai min left 50%. Nah, baru bisa kayaknya. Ini kalau main persen. Nih. Itu caranya. Kenapa dia berubah? Karena padding. Padding tadi itu sisi terdalamnya. Tapi dia yang terikut ada kotak nih, bukan image-nya yang berubah. Tuh. Nih. Tuh.
Oke, mungkin kita lanjut lagi. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi nih, kemana nih? Selanjutnya ada apa ya? Teteretet. Bentar ya. Ini sampai mana nih? CSS. Sekarang kita masuk ke yang namanya apa? Apa ya? Nih, JavaScript. Nih. Nah, jadi kakak jelasin nih sedikit nih. Apa sih JavaScript itu? JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan website untuk mengembangkan sebuah website agar lebih dinamis. Nah, jadi bisa disimpulkan ya kalau misalkan HTML dan CSS saja itu the real statis dia, nggak bisa hanya kayak gitu-gitu aja. Nah, biar jadi dinamis, dia sepaket itu ada namanya bahasa pemrogramannya namanya JavaScript. Nah, dengan JavaScript ini web yang tadi statis bisa dibuat dinamis gitu. Di dalam website sehingga tercipta interaksi antara pengunjung dan situs tersebut. Nah, di sini dijelaskan website dinamis yang dimaksud berarti konten dalamnya dapat bergerak atau mengubah apapun yang tampak di layar tanpa harus dimuat secara manual. Nih, contohnya kayak nih, misalkan animasi, map, slideshow. Nanti kita ini pertemuan berikutnya lah. Nanti kita buat landing page ya. Ada slideshow-nya juga mungkin ya. Oke, gitu. Lanjut. Nih, cara menulis kode JavaScript di HTML nih. Nih. Ini. Kalau dia cara menulisnya ini sama. Ada jenisnya juga, ada inline, embedded, dan external JavaScript. Nih, kalau dia inline biasanya kayak gini nih. On click dia pakai. Berada di mana? Posisinya di dalam body tadi, entah itu di dalam teks ataupun link gitu. Kita contoh ini misal. Kita buat di sini apa ya? Link juga deh, link. Nah, link tuh href link. Misalkan kakak mau ngelink ke mana ya? Ini deh, apa ya? Ke ini deh. Kemana ya? YouTube mungkin. Nih. Nih. Kalau kakak mau ngelingin ke YouTube, http://youtube. Nah, di sini kalau untuk JavaScript tadi itu kan ada sintaknya sendiri ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, kakak perbesar ya, biar lebih enak nih. Nih, gini. Nah, dia ada perintah kalau on klik ini untuk ketika diklik dia akan muncul nih. Alert ini sebuah fungsi menampilkan sebuah pop up gitu. Nih, kita contoh ini misal kita on klik ya. Nah, ini ada pilihannya nih. On klik misalkan tadi alert. Nih. Lihat ya. Alert ini perintah juga dari JavaScript gitu untuk menampilkan sebuah pop up. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Iya, jangan lupa nih tik dan komanya. Mungkin kita buat selamat lagi. Oh ya, di sini dia kalau untuk menampilkan itu ada kita harus pakai kutip nih.
tip 2 gini, tip 1 maksudnya ya tip bisa kita buat selamat pagi menjelang siang. Enggak ya? Ya, itu. Terus di sini kita isi nih. Klik tombol ini. Kita mau hadiah. Yes. Saya. Nah, ini otomatis dia membuat link. Kita control save. Terus coba kita cek di mana tadi sini. Nah, ini link nih ya. Nanti kita belajar buat button juga deh nanti. Biar nggak hanya sekedar nge-link aja. Nih, ini. Kita klik nih. Muncul nggak dia? Nih, dia muncul kayak gini. Duh, typo, maaf. Selamat pagi menjelang siang, gitulah intinya. Ini pop up biasa. Kalau buat pop up gini, dia pakai alert ya, fungsi alert gitu. Misalkan contoh, kalau misalkan kita membuat sebuah website secara utuh, misalnya website penjualan, misalkan kita klik website penjualan ya, misal kita klik beli, selamat Anda telah membeli, kayak gitu, bisa kayak gitu. Oke. Nah, otomatis ketika dia akan langsung mengarah ke link yang dituju YouTube, gitu contohnya. Tuh. Nah, terus kita coba lagi nih. Ada yang namanya embedded. Nah, kalau embedded, dianya diapit oleh script, yang dimana ini biasanya nih kayak gini nih. Nih, contohnya kayak gini. Biasanya kayak gini nih. Nih, script. Dia harus diperintah script kayak gini. Kalau contoh embedded, dia harus pakai ini. Misalkan tadi kayak console log, nih ini menampilkan tulisan console.log nih. Apa ya? Nih, yang deh. Oh iya, jangan lupa ininya. Ini. Selamat hari Minggu, guys. Lektor. Ini selamat siang. Ini coba kita tampilin ya di browser. Di latihan. Nah, cara ngelihatnya gimana nih? Berhasil atau enggak? Kita klik inspect, inspect, klik kanan inspect atau F12 langsung. Nah, lihatnya di konsol nih muncul selamat siang gitu. Nah, terus kita coba lagi misalkan apa ya? Oh ya, yang terakhir tadi ada yang namanya eksternal JavaScript nih. Ini kan. Nih, coba lagi nih kalau dia eksternal kayak gini. Bedanya kalau dia eksternal itu kita buat lagi di sini, misal namanya buat nama file baru ya, tapi .js, extensionnya JavaScript itu JavaScript index.js ini misalnya. Nah, kalau untuk perintah mengelingkannya tuh kayak gini, hampir mirip kayak CSS sih, tapi lebih ke script. Di head juga bisa. Ini script. Nih, contoh nih, dia harus pakai src source, sama kayak kalau kita tadi apa ya buat gambar ya, PNG gambar ini.
Ini. Oke, source-nya di mana? Karena dia satu folder yang sama, jadi kita panggil aja nih index.js ini. Sekarang kita buat pop-up lagi nih. Apa ya? Buatin lagi deh. Ini deh. Hari Minggu buat kamu yang telat dulu. Ini enggak ya? Kita hapus dulu yang ini tadi. Ini. Nah, ini kita kasih komen aja nih, tanda komen. Ini enggak dianya. Oke, kita coba 5 terus 12. Nah, bisa ya, selamat hari Minggu. Udah, kayak gitu aja. Oke. Nah, mungkin sampai sini dulu ya kalau untuk ini prakteknya. Kak lanjut lagi ke materi. Nah, tar. Oke, di sini Kak mau lanjutin lagi nih. Dalam web development itu ada 3 tipe ya, atau jenis. Nah, yang dimaksud adalah gini. Ada apa aja? Ada yang namanya front end, back end, dan full stack. Mungkin kalian pernah dengar dari ketiga ini. Ada yang tahu nggak apa tuh front end, back end, full stack? Yang kayak gimana sih misal? Contoh aja gimana? Ada yang tahu nggak? Atau salah satu deh dari ini. Ada yang tahu nggak? Ataupun tugasnya tuh yang kayak gimana gitu. Front end itu kerjain ini deh, gitu. Atau back end gitu. Ada yang tahu? Boleh komen. Oke, Kak jelasin ya kali. Nah, ada nih. Kalau full stack menguasai semuanya Kak, front end sama back end. Benar. Front end tampilan, back end programming. Full stack keduanya. Benar juga, ada yang lain. Oke, Kakak jelasin nih. Kayak gini nih ya. Ada visualisasinya kayak gini. Damn. Nih, front end, back end, and full stack. Nah, ada yang komen ya. Kalau yang full stack tuh segalanya dari front end dan back end. Benar. Dari kayak ini. Tapi secara spesifik nih, kayak gini nih ya. Nah, ini perbedaannya antara back end, front end, dan full stack nih. Nah, kalau dia untuk front end itu, dia itu benar biasanya di sisi pendesain dalam sebuah web, kayak responsibility dari sisi usernya gimana sih. Nah, terus tuh responsif dari sebuah websitenya itu kayak gimana. Itu lebih ke mengutamakan ke sisi arah UI ya, dan pendesain dari sebuah website. Yang biasanya bahasa pemrograman yang bahasa yang digunakan tuh ya, baik pemrograman atau yang kayak tadi ada HTML, CSS. Nah, kalau di sini kan bisa dilihat nih, React, Vue, Angular. Nah, Kak jelasin ya sedikit apa sih React, Vue, Angular. Nah, ini nih merupakan sebuah framework dari front end developer ya, bagian website. Itu nggak harus kalian pelajari semuanya ataupun memakai semuanya. Nah, terus dia bertanya nih, apa sih framework tuh, Kak? Nah, framework itu ibaratkan sebuah library ataupun kumpulan kode yang membantu mempermudah untuk proses pengerjaan dari sebuah website. Misalkan ini kan front end nih. Nah, React, Vue, dan Angular ini adalah merupakan framework atau library dari JavaScript, bahasa pemrograman JavaScript tadi. Gitu.
Mungkin kalian sudah belajar basic mengenai materi JavaScript, nanti mau lanjut lagi ke intermediate atau pertengahan, bisa lanjut pilih salah satu dari library ini, karena kalau untuk front end di sini ya, pasti itu di industri pakai salah satu dari sini, ataupun semuanya pun yang pakai tiga-tiganya pun ada ya, tergantung dari kebutuhan industri masing-masing gitu. Nih. Terus bisa dilihat dari exchange program, fungsional, dan visual dari website itu untuk front end. Kemudian di sini ada juga back end nih. Back end itu lebih ke sisi servernya, gimana pengkodingannya benar, kayak programmingnya tadi ya, kayak gitu. Nih, terus logik-logiknya dari website itu gimana, itu lebih ke back end. Kalau kalian misalkan hobinya ke arah, nih aku seneng yang desain-desain nih kayak gini, itu bisa ke front end gitu ya. Tapi kalau kalian lebih suka ke logical, masalah-masalah logika, pemecahan masalah kayak buat gimana gitu, itu lebih ke back end, arah programmingnya gitu. Terus back end juga itu ada yang namanya database. Database itu apa? Sebagai tempat penyimpanan semua data-data itu, baik data website seperti gambar, teks, dan lain-lain gitu. Nah, untuk bahasa pemrogramannya sendiri, di sini ada Ruby, PHP, Node.js, Java, Python, dan lain-lain ya. Nah, kayak Node.js ini kalau nggak salah sih, itu back-end-nya untuk bahasa JavaScript juga ya kalau nggak salah ya, Node.js ini. Nanti mungkin kalian boleh cek nih di Google atau di website mana nih, yang namanya MERN segala macam itu. Itu tag atau teknologi yang digunakan para front end dan back end nih. Untuk back end itu apa kakak lupa. Mungkin nanti kalian bisa cek setelah ini deh. Tuh. Nah, lalu yang terakhir itu full stack developer. Nah, full stack developer ini merupakan keseluruhan dari back end dan front end dan back end. Nah, jadi kedua-duanya itu dipelajari semua kayak gitu. Baik dari sisi pendesainan, terus ke logical, programming seperti tadi. Nah, lalu juga frameworknya juga minimal itu framework dari back end tadi. Gitu. Nah, kalau untuk masalah back end tadi itu mau ngasih tahu juga nih, ada framework juga namanya tuh, ada yang digunakan kode Igniter dan Laravel nih. Mungkin nanti kalian bisa cek sendiri kayak gimana sih kode Igniter itu seperti apa, Laravel itu seperti apa. Tapi yang kalian harus tanamkan dan pelajari itu yang pertama-tama basic dari backend itu sendiri, minimal PHP kayak gitu. Soalnya kan sekarang kan PHP itu juga masih ibaratnya paling banyak lah yang makanya gitu. Terus kalau yang kalian hobi Python tuh, yang buat nih kayak yang lagi viral tuh di TikTok, buat bunga itu menggunakan Python ya. Nah, itu juga itu backend itu. Mungkin yang bisa kalian pakai gitu. Oke, untuk full stack mungkin sini aja. Nah, full stack ini juga mungkin kalian yang bagi yang berkuliah ya khususnya pasti akan memfull stackkan diri. Pasti itu di semester akhir kan kalian buat project. Jadi seluruhnya dari front end dan back end. Ada baiknya kalau kalian mungkin yang masih kuliah selagi masih semester awal, pelajari aja dulu front end, back end, front end dulu lalu ke back end. Jadi ketika kalian semester akhir ya, ketika membuat project akhir itu nggak gelagapan lagi kayak gitu. Udah tenang, udah ada bayangan mau buat apa gitu. Nggak harus susah payah belajar. Nah, terus sini ada tools dari web development. Nih, tools ataupun text editor ya. Nih. Ada Sublime. Sublime Text ini sama kayak text editor kayak ini tadi, kayak apa? Kayak Visual Studio Code tadi. Tapi ini kalau kakak sih kurang nyaman ya pakainya. Karena ini aja sih dari fitur-fiturnya kayak extension-nya tuh nggak ada kayak di Visual Studio Code. Malah lebih enak VS Code sih, Visual Studio Code tadi. Terus GitHub ini
Ini kalian kalau mau hosting gratis juga bisa di GitHub, kayak repository, tempat penyimpanan, platform, ataupun mau kolaborasi, mau buat proyekan bareng nih, di GitHub itu bisa kayak gitu. Mungkin kalau kalian mau lebih tahunya nanti boleh cek di website GitHub ya, kayak gimana sih GitHub. Mungkin ada yang pernah pakai juga. Terus jQuery ini kayak library-nya JavaScript juga nih kalau nggak salah. Simple JavaScript programming kayak gitu. Kalian kalau buat tabel ya, kalau mau contohnya tuh pakai jQuery bisa kalau nggak salah. Tuh. Nah, terus ada yang namanya Visual Studio Code tadi nih. Nah, build and debug web application, benar. Nah, keuntungan lain dari penggunaan VS Code tadi atau Visual Studio Code tadi gini nih. Kalau misalkan kalian run ataupun nge-run coding ya, entah itu coding bahasa apapun, kalau error tuh dia lebih enak nih untuk apa namanya ngedebugnya gitu. Terus kelihatan banget nih di mana sih salah-salahnya tuh, error-errornya kayak gitu atau salah kodenya gimana. Terus lebih bisa real time kayak gitu. Bisa kita run. Di situ ada servernya juga gitu. Jadi kita nggak perlu kayak misalkan kita mau run apa ya, ngoding ngoding apa gitu kan pakai server kayak gitu kan, ada perintahnya. Biasanya kan harus dari luar situ kayak CMD dan minimal ataupun aplikasi lainnya. Nah, tapi kalau di Visual Studio Code itu ada servernya sendiri. Jadi kalian bisa ngerunning dari situ. Terus kode kit nih, automatic compiles nih. Nah, ini adalah kode kit ibaratkan sebuah kayak tools-tools yang permudah lah kalau kalian mau buat referensi coding dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih. Nah, mungkin sampai sini dulu materi ya, ataupun studi jam web development yang kakak jelasin nih pada hari ini nih. Nah, mungkin kalian yang mau ingin bertanya, boleh silakan di kolom chat, atau mau on mic, silakan. Oke, Pak nih, bertanya, kalau di manajemen informatika, Pak Sri belajar framework apa ya, Kak? Kalau untuk framework itu, setahu kakak ya, kalau kakak sendiri sih, kakak kan lebih ke arah front end ya, jadi ke pendesain. Jadi kalau kakak sih sekarang sih masih baru belajar React JS ya. Kalau untuk framework JavaScript itu pun masih baru-baru banget nih, belum mahir gitu kan, masih awal-awal banget. Terus, nah CSS juga ya, masalah CSS tadi, untuk styling juga ada juga namanya framework yang diantaranya tuh kakak lupa ngasih di materi tadi, ada namanya Bootstrap dan Tailwind. Tapi yang paling banyak digunakan sih yang Bootstrap ya. Jadi rata-rata sih kemungkinan ya, kalau yang kakak temui itu kalau untuk framework juga ada yang pakai Vue sih, Vue.js di jurusan MI ya, gitu ya kalau nggak salah. React itu ada mungkin eh, lebih banyak ke statis sih. Tapi kalau yang back end itu framework dari PHP seperti yang kakak jelasin tadi, Laravel dan CodeIgniter itu banyak yang pakai itu. Tuh. Jadi yang kakak sebutin itu yang rata-rata yang menurut kakak di jurusan MI Polstri itu yang paling banyak pakainya gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau tanya nih, silakan nih. Yuk yang mau tanya seputar web programming. Oke, masalah materi. Materi nanti selanjutnya ya. Kakak ini belum sempat untuk buat materinya lagi nih, tapi kita di pertemuan selanjutnya kita mau mulai dari buat proyekan sederhana ya, kayak landing page deh mungkin. Gitu. Landing page itu kayak tampilan laman web yang gini, yang lebih interaktif lah kayak gitu intinya. Tapi lebih
mudah deh untuk kalian pelajarin juga kayak gitu. Oke, sama-sama Ronald. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih, silakan. Atau mau diskusi masalah sport seputar web ya, ataupun teknologi yang berkembang, boleh-boleh banget ya. Masih ada waktu. Oh ya, kakak mau ingetin lagi nih buat kalian, jangan lupa absensi dulu lagi ya setelah selesai ini, untuk dapetin sertifikatnya dong, jangan lupa. Jadi 2 kali absensi. Yo, mungkin kalian ada yang mau tanya lagi nih, boleh nih. Tuh masih ada waktunya nih. Yuk, ada yang mau tanya lagi nih. Oh, mungkin kakak mau kasih gambaran ya. Belajar web yang gratis, Kak. Oh, banyak. Salah satunya tuh di witrischool.com. Kalau kalian mau belajar, kakak pun masih kadang lihat-lihat di situ sih. Kalau yang gratis ya, sebenarnya banyak. Cuma kakak lupa, apalagi ya. Itu salah satu di antaranya gitu. Tips versi, oke bentar, dari Bagus Ananta dulu deh. Kak izin bertanya, apakah udah pernah buat project apa? Oh iya, oke bagus. Sama kakak menggeluti dunia perweban, kakak sudah buat project ya, baik project sendiri ataupun kayak lomba gitu. Tapi lebih banyak ke front end sih ya, pendesain. Karena untuk back end itu kakak juga nggak terlalu mahir ibaratkan seperti front end, tapi kakak bisa gitu. Oke, intinya udah banyak sih project-projectnya. Tapi belum kakak upload ke GitHub ya, tempat repository untuk penyimpanan itu. Kalau untuk kak portofolio kakak masih sedikit gitu. Tapi ini tinggal upload aja sih. Oke. Baik, kemudian tips versi kakak agar tidak mudah lupa dalam ngoding gimana ya kak? Nah, kalau ngoding ini kita itu untuk kode-kodenya ya, kode atau sintaks jangan sampai dihafalin. Kalau kita dihafalin stres loh, nggak bakal hafal. Jadi belajarlah kalau mengoding itu untuk memahami dari fungsi atau kode tadi. Jadi ketika kita udah paham tuh, misalkan kita mau buat apa nih, oh udah terbayangkan oh, codingnya ini, tapi kalian lupa, jadi bisa lihat lagi di dokumentasi. Nah bener kan kayak itu misalkan. Jadi kalian tuh lebih eh, ngalur aja kayak gitu, nggak kayak aduh ini aku lupa nih kayak gimana ya, nggak yang kayak gitu. Jadi kalian eh, lebih enak kalau ngoding itu. Itu ya Dava. Mungkin ada yang mau ini lagi, nanya lagi. Oke, sama-sama. Mau nanya tentang Laravel dong, Kak? Boleh nggak? Laravel. Boleh sih, tapi kakak baru belajar sih ya kalau untuk Laravel. Mungkin kalau kakak bisa jawab, boleh kakak jawab nih. Kalau untuk nampilin ke apa ke view-nya itu kalau misalnya di controllernya itu saya ingin apa nampilin itu kan sudah saya cek itu misalnya password lama password baru di hash check. Nah kalau misalnya tidak sama itu kan harus ditampilin kan itu apa pesan gagalnya. Saya tuh pakai throw validation exception with message. Nah untuk nampilin ke depannya tuh gimana ya Kak? Itu kayak ini apa kayak session itu kayak session itu. Untuk nampilin lagi ya. Kalau nggak salah sih ya, itu buat lagi session baru ya kalau nggak salah di controllernya itu. Tadi masalahnya di mana sih?
nggak muncul. Masalahnya tuh untuk nampilin aja tuh Kak, kayak pesannya tuh. Oh, pesan ya. Iya. Mungkin kalau kamu cek juga di file Blade engine-nya itu ya, udah dibuat belum sih? Biasanya sih itu nggak jauh-jauh dari ada yang kurang deh pada sintaknya juga kayak gitu. Mungkin coba cek lagi deh. Biasanya nggak jauh-jauh dari situ. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya, Nanti saya lihat lagi Kak. oke. Iya, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oh ya, kakak ingatin lagi ya, kalau yang belum absen silakan absen dulu nih. Karena kita ada 2 kali absensi. Biar dapat sertifikatnya. Mungkin cukup, Kak. Oke, cukup ya. Oke. Oh iya, kakak mau share sedikit sih kalau masalah ini sih ya, kalau kalian mau lihat roadmap-nya, ini kakak ada link ya. Roadmap belajar eh, apa front end, back end itu seperti apa, full stack. Nih, kakak kasih linknya ya sekalian, biar kalian biar enak memahaminya tuh mau mulai dari mana. Gitu. Nih, kakak kirim linknya ya. Oke, mungkin eh, sampai sini dulu ya untuk pertemuan studi jam kita hari ini. Nah, kakak mau ngingetin juga kalau untuk kita akan ketemu lagi kayaknya di Januari deh. Insya Allah offline ya. Jadi kita lebih enak nih kalau mau belajar bareng-bareng nih masalah web ya. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan deh. Ikut lagi deh. Oke, mungkin itu saja. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu Kak. Diharapkan Oke. peserta mengaktifkan kameranya. Buat kawan-kawan jangan keluar dulu ya, karena ada dokumentasi. Untuk Rio boleh dipandu Kak Rio. Iya Kak. Oke, dihimbau lagi kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Oke, yang belum on cam diharapkan segera on cam. Izin ya. Ini kamera kakak di sini muncul nggak ya? Oke, udah muncul ya. Oke. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke.